Ini berikut merupakan jurnal yang saya gunakan. Nah, sulfonamida adalah obat yang mengandung gugus fungsi sulfonamida Se2NH2 dan merupakan sejenis aktif obat dengan beragam aktivitas biologis. Secara kimia, sulfonamida adalah turunan dari para aminobenzena sulfonamida dan rumus umumnya adalah RSO2NH2 di mana R dapat berubah gugus alkil, aril atau heteroazel. Penggantian isosteril asam karboksilat oleh sulfonamida dalam asam para aminobenzena menghasilkan para aminobenzena sulfonamida. Obat sulfonamida bagi besar dikategorikan sebagai sulfonamida antibakteri dan sulfonamida non bakteri. Aktivitas antibakteri sulfonamida awalnya terungkap dalam bentuk metabolit aktif berwarna agak merah, fotosil. Sulfonamida adalah agen antibakteri sintetis pertama yang dibuat manusia yang merelevasi bidang agen antimikronamida. Sulfonamida yang aktivitasnya ditemukan pada tahun 1930-an adalah golongan obat antibakteri sintetis yang umum digunakan dalam pengobatan manusia dan hewan untuk mengobati infeksi. Obat ini sangat umum digunakan dalam pengobatan hewan. Karena efektivitasnya dan biayanya yang rendah, obat ini merupakan golongan antibakteri hewan ketiga yang paling banyak terjual di Eropa. Sulfonamida adalah turunan sulfanilamida yang disubstitusi N dan tergantung pada cincin heterosiklik yang mengandung N. Mereka dapat dibedakan menjadi sulfonamida beranggota 5 dan beranggota 6. Mereka adalah senyawa amfoterik dan asam lemak. Dengan nilai pKa 1 dan pKa 2 berkisar sekitar 1,5 hingga 3,0 dan 5,0 sampai 10,5 masing-masing, yang membuat sulfonamida bermuatan positif hingga pH 2, netral untuk nilai pH 2 antara 2 dan 5, dan bermuatan negatif pada pH besar dari 5. Sulfonamida cukup larut dalam air dengan nilai log Ka umumnya kurang dari 1 dan kapasitas absorpsi yang angka ini menyebabkan mobilitasnya yang tinggi ke lingkungan. Bahkan salah satu contoh yang saya ambil dengan jurnal dari jurnal ilmu dasar. Jadi sulfonamilamid ini merupakan obat antimikroba turunan para aminobenzen sulfonamida yang digunakan secara sistemik untuk mengobati dan mencegah beberapa infeksi. Ini merupakan strukturnya. Jadi antibiotik analog sulfonamid selain dipergunakan pada manusia juga banyak digunakan pada bidang peternakan ayam. Dari sekian banyak antibiotik peternak tentu sudah tidak asing lagi dengan antibiotik analog sulfonamid seperti sulfonamid dan sulfaquinoxalin. Antibiotik analog sulfonamid tentu mempunyai keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya antara lain harganya relatif murah dan stabil. Dan analog sulfonamid kemudian dapat dibuat secara sintetis di laboratorium dari senyawa bahan alkaloid atau ferit. Secara teoritis, kemungkinan untuk membuat analog sulfonamid dan paparin sangat layak, namun hal ini perlu dikaji melalui sintesa di laboratorium. Reaksi pertama yang diperlukan adalah melakukan sulfonasi terhadap paparin. Sulfonasi merupakan reaksi substitusi heterosiklik di mana terjadi pembentukan gugus SO3-H sampai SO2Cl dalam molekulnya. Reaksi sulfonasi dapat berupa alen, asam sulfokat, dan asam chlorsulfonat. Reaksi sulfonasi merupakan reaksi dapat balik dan terbentuk produk atau kembali ke reaktan tergantung pada kondisi reaksi. Nah, reaksi sulfonasi dengan oleum akan berjalan lebih cepat dibanding dengan asam sulfat pekat pada benzen. Jadi, Andrea melakukan reaksi sulfonasi terhadap polifena dengan asam sulfat sebagai reaksi dan perasulfan sebagai katalis. Konversi kimia tentang paparin menjadi turunan lain
turunan yang lain sebelum banyak dilaporkan, terutama tentang reaksi sulfonasi dalam pembuatan gugus sulfanilamid. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa papaverin dapat direalisasi dengan acil halida, dan berdasarkan tersebut papaverin dapat disulfonasi dengan asam sulfonat.